Pemirsa, Kapolres Nonaktif Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumatmaja menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Gedung TNCC Polri hari ini. AKBP Fajar diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri atas kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur serta penyalahgunaan narkotika. Ex-Kapolres Ngada Polda NTT AKBP Fajar Widya Dharma Senin pagi menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Gedung TNCC Polri. Sidang berlangsung tertutup. Karopenmas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo menyampaikan hasil sidang etik berupa sanksi etik serta sanksi administratif bagi pelanggar, yaitu AKBP Fajar Widya Dharma. Terhadap terduga pelanggar, sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut, kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding. Sebelumnya, Divisi Propam Mabes Polri menemukan bahwa ex-Kapolres Ngada terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak di bawah umur dan persetubuhan tanpa ikatan yang sah, mengkonsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari Jakarta, Rehana Mezia, Rashid, TV One mengabarkan. Dan untuk memperbarui informasi soal hasil sidang etik ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar yang tersandung kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, kita sudah tersambung dengan rekan Rehana Meziah di Mabes Polri. Selamat malam Rehana, silahkan laporan Anda. Ya baik, selamat malam Zidka, Neila dan juga pemirsa. Malam hari ini bahwasannya tadi juga kami sudah mendapatkan informasi terkait dengan sidang kode etik yang dilakukan kepada mantan Kapolres Ngada, ya ini adalah AKBP Fajar. Dimana kalau kita lihat pemirsa tadi sidang kode etik ini juga berlangsung dari pagi hari sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat secara tertutup. Tadi kami sempat mendengarkan keterangan dari Karopenmas Truno Yudo yang mengungkapkan ada beberapa fakta menarik pemirsa, di mana mantan Kapolres Ngada ini diberhentikan secara tidak hormat sebagai polisi, kemudian sanksi pemecatan tersebut juga dijatuhkan kepada Fajar karena berdasarkan dari hasil keputusan dalam sidang Komisi Kode Etik. Kemudian juga ada pula sanksi administratif lainnya yang dijatuhkan Zinka dan juga pemirsa, ya ini adalah penempatan yang khusus terhitung sejak tanggal 7 Maret hingga 13 Maret 2025. Ada pula untuk ruangannya sendiri nantinya akan dilakukan di ruang Patsus Biro Provos Propam Polri. Di samping itu ada pula sanksi etika. Sanksi etika yang dijatuhkan tersebut adalah perbuatan AKBP Fajar yang dinilai sebagai perbuatan yang tercela. Dalam sidang kode etik ini juga tadi sempat diungkapkan ada beberapa saksi yang dihadirkan pemirsa, yang tentunya ini juga untuk memperkuat dari tindakan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, ya ini adalah AKBP Fajar dalam kasus yang menjerat dirinya. Kemudian tadi kami sempat mendapatkan informasi jika atas putusan etik ini dijatuhkan kepada Fajar yang kemudian juga ini dinyatakan untuk banding, ada pula banding tersebut diajukan 3 hari dalam masa pasca sidang, sehingga nantinya pemirsa ini adanya kewajiban bagi mantan Polres Ngada, ya ini adalah Fajar, untuk membawa beberapa memori banding, kemudian juga nantinya akan dibentuk kepengurusan untuk banding, lalu juga nantinya akan dilaksanakan sidang banding tanpa adanya kehadiran dari pelanggar. Kami juga sempat mendapat informasi untuk korban sendiri, memang usianya ini berbeda-beda ataupun bervariasi, dimulai dari yang usia 6 tahun, kemudian 13 tahun, serta 16 tahun, lalu juga ada 1 orang dewasa
Jadi adalah yang berinisial SHDR yang berusia 20 tahun, Sidika dan juga pemirsa. Dan kemudian untuk pemecatan sendiri yang dilakukan di malam hari ini lewat sidang kode etik ini juga merupakan suatu komitmen dari pihak kepolisian yang dimana juga ini untuk menindak personelnya jika adanya pelanggaran yang dilakukan. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Zinka di studio. Rehana Mezia atas laporan langsung Anda dari Mabes Polri. Selamat malam, selamat kembali bertugas.